Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Mutiah Romadani, NIM X90230838692. Saya adalah mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 2 tahun 2023 dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas 11 Maret Surakarta. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai seminar pendidikan profesi guru mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia dengan dosen pembimbing Dr. Muhammad Rohmadi, Magister Humaniora. Yang pertama yaitu review pengalaman belajar. Pada mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia, banyak pengalaman belajar yang saya dapatkan, terutama mengenai konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Saya memperoleh pengalaman belajar berupa perubahan sudut pandang dalam diri saya sebagai calon pendidik dalam memandang pendidikan itu sendiri. Dalam mata kuliah ini, saya mempelajari 5 topik sebagai berikut. Topik 1, memberikan pengalaman belajar mengenai transformasi pendidikan di Indonesia sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan. Topik 2, memberikan pengalaman belajar berupa dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pengalaman belajar mengenai proses menuntun, kodrat alam, kodrat Yaman, serta peran pendidik dalam pembelajaran dengan sistem Among, yaitu Ing Ngarso Sungtulodo di depan memberi contoh, Ing Madya Mangunkarso di tengah memberi bimbingan, dan Tutwuri Handayani di belakang memberi dorongan. Topik 3, memberikan pengalaman belajar berupa identitas manusia Indonesia yang menjelaskan mengenai manusia Indonesia memiliki 3 nilai, yaitu nilai Kebhinneka Tunggal Ikaan, nilai religiusitas, dan nilai Pancasila. Topik 4, memberikan pengalaman belajar berupa merefleksi hadirnya Pancasila sebagai pondasi pendidikan Indonesia. Profil pelajar Pancasila yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Topik 5, memberikan pengalaman belajar berupa menelaah praktik baik di beberapa sekolah yang mengimplementasikan pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik. Yang selanjutnya yaitu refleksi pengalaman belajar yang dipilih. Di sini saya memilih topik 2 mengenai dasar-dasar pendidikan di Ki Hajar Dewantara. Menurut saya, topik tersebut penting untuk dipelajari karena relevan dengan pendidikan di Indonesia sampai saat ini. Dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara dapat dijadikan acuan bagi saya sebagai calon pendidik untuk nantinya mengimplementasikannya di dalam kelas agar tercipta pembelajaran yang menyenangkan dan sesuai dengan perkembangan zaman. Yang selanjutnya yaitu saya mempelajari topik 2 pada mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia ini dengan cara membuat resume dari setiap topik yang dibahas pada modul yang sudah diberikan. Selain itu, saya juga melakukan kajian literatur dengan jurnal dan sumber lainnya yang masih merujuk pada topik yang dibahas. Fasilitator pemateri juga sangat jelas dalam memberikan perkuliahan terkait dengan topik-topik yang ada dalam modul dari setiap pertemuan yang dihadirkan. Selain itu juga, fasilitator juga sangat memfasilitasi mahasiswa untuk memberikan ruang diskusi. Yang selanjutnya, strategi yang diimplementasikan dalam pembelajaran topik tersebut dianggap penting dengan tujuan untuk dapat memaksimalkan pemahaman terhadap topik yang sedang dipelajari. Selain itu, dengan strategi yang telah ditetapkan akan mampu menghasilkan sebuah pembelajaran bermakna tidak hanya saat pembelajaran topik dibahas, melainkan dapat direalisasikan dalam keseharian dan juga saat proses kegiatan belajar mengajar di sekolah dengan peserta didik. Yang selanjutnya yaitu analisis artefak pembelajaran. Berikut adalah analisis artefak pembelajaran yang mendukung hasil refleksi pengalaman belajar pada topik 2, yaitu dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara berupa demonstrasi kontekstual, koneksi antar materi, dan aksi nyata.
Pada demonstrasi kontekstual, saya membuat satu karya berupa infografis untuk menggambarkan filosofi Ki Hajar Dewantara sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman baru yang saya peroleh. Kemudian saya tuangkan dalam bentuk infografis sebagai wujud kontekstual pemahaman saya terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang selanjutnya yaitu pada koneksi antar materi, saya membuat kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yang saya pelajari pada topik 2 dalam bentuk refleksi dari pengetahuan dan pengalaman baru yang saya dapatkan, serta perubahan pemikiran yang saya alami dan akan saya terapkan di sekolah. Kesimpulan dan refleksi tersebut saya buat dalam bentuk infografis. Yang selanjutnya pada aksi nyata, saya menjawab pertanyaan refleksi ini merupakan media untuk mendokumentasi perasaan, gagasan, dan pengalaman baik yang telah dilakukan sehingga memberikan kontribusi nyata penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah sebagai pusat pengembangan karakter. Dengan memiliki rekam jejak berkelanjutan seperti ini, saya akan terdorong untuk terus belajar dan meningkatkan kualitas pembelajaran yang saya latih dan saya uji cobakan. Yang selanjutnya yaitu mengenai pembelajaran bermakna. Pembelajaran bermakna yang saya peroleh melalui pengalaman belajar mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia adalah saya mendapatkan beberapa hal baru di mana sebagai calon pendidik untuk mengimplementasikan dasar-dasar pendidikan dengan memahami setiap individu peserta didik memiliki kebutuhan serta karakteristik yang beragam, sehingga perlu untuk mewujudkan pembelajaran yang memerdekakan peserta didik. Selain itu, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mendidik, di antaranya yaitu kodrat alam dan kodrat zaman peserta didik. Dengan mempelajari mata kuliah ini, terdapat beberapa hal yang akan saya perbaiki dalam diri saya sebagai individu dan calon guru profesional, yaitu menjadi pamong menuntun peserta didik sesuai dengan kodrat alam dan zamannya, sehingga akan menciptakan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik dan relevan. Dengan demikian, tentu akan tercapai sebuah kemerdekaan belajar dan pendidikan yang memerdekakan peserta didik. Dengan demikian, hal-hal baru yang telah saya peroleh pada mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia saat ini secara bertahap telah saya terapkan dalam kegiatan praktik mengajar di lingkungan sekolah pada saat PPL 1. Adapun cara yang saya lakukan seperti menerapkan pembelajaran dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara, menyesuaikan materi yang sesuai dengan karakteristik atau gaya belajar peserta didik, memanfaatkan teknologi sebagai media belajar, serta menerapkan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Cukup sekian presentasi saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.